Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa pajak hiburan sebesar 40% hingga 75% tetap berlaku untuk kategori hiburan tertentu. Meski demikian, pemerintah memastikan adanya dua insentif bagi pengusaha, yakni PPh Badan DTP atau ditanggung pemerintah dan insentif fiskal dari pemerintah daerah kepada pengusaha yang mengajukan keringanan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa pajak hiburan sebesar 40 hingga 75% tetap berlaku untuk diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kendati demikian, pemerintah telah menyiapkan dua insentif bagi pengusaha, yakni PPh Badan DTP atau ditanggung pemerintah, dan insentif fiskal yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pengusaha yang mengajukan keringanan. Besaran insentif pajak PPh Badan DTP tersebut sebesar 10%, sehingga besaran tarif pajak PPh Badan akan turun menjadi 12% dari tarif normal sebesar 22%. Sementara besaran insentif fiskal yang diberikan kepada pengusaha melalui pemerintah daerah tergantung kepala daerah masing-masing. Adapun insentif fiskal yang diberikan kepada pengusaha telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian tertanggal 19 Januari 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, awal tahun 2024 menjadi masa yang suram bagi kalangan pengusaha hiburan. Di mana seperti kita ketahui, pemerintah telah memberlakukan tarif pajak hiburan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD. Belit ini menjadi polemik lantaran banyak pelaku usaha yang merasa diberatkan. Ya, sebagai informasi pemirsa, Undang-Undang HKPD telah menetapkan pengaturan atas pajak barang dan jasa tertentu yang dipungut oleh kabupaten kota, namun di DKI Jakarta ini dipungut oleh provinsi. Pajak barang dan jasa tertentu ini meliputi makanan dan atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan dengan tarif paling tinggi 10%, di mana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tarif paling tinggi 35%. Sedangkan khusus pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ini dikenakan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Di mana sebelumnya dengan Undang-Undang 28 2009 ini paling tinggi hanya 75% dan tanpa pembatasan minimum sehingga bisa di bawah 40%. Sementara itu, setelah pertemuan dengan pelaku usaha hiburan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membantah bahwa penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40 hingga 75% dibatalkan. Ia menyebut tarif yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap berlaku hingga saat ini, namun bisa dikurangi melalui insentif fiskal di daerah tergantung ketetapan yang diatur oleh pemerintah daerah masing-masing. Dan terkait hal tersebut, pemirsa, Menparekraf juga ternyata menyatakan bahwa surat edaran Mendagri ini memberikan pemerintah daerah atau Pemda kewenangan untuk bisa memberikan keringanan pajak hiburan. Seperti apa sebetulnya keringanan yang bisa didapatkan dan bagaimana kemudian kewenangan Pemda atas hal tersebut? Berikut informasinya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menekankan tidak ada perubahan terhadap aturan besaran pajak hiburan untuk bar, klub malam, diskotik, karaoke, dan spa sebesar 40 sampai dengan 50%. Namun pemerintah daerah dapat memberikan keringanan pajak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan Jumat 19 Januari 2024. Minggu ini cukup berat karena banyak sekali keluhan dari para pelaku parekraf terutama mengenai pajak hiburan, tapi luar biasa gerak cepat pemerintah dalam waktu tidak sampai akhir bulan sudah ada surat edaran. Mari kita bergandengan tangan untuk memastikan peluang usaha dan lapangan kerja tetap terbuka bagi para pelaku parekraf kita.
Menurut Menparekraf, surat tersebut memberikan lampu hijau pada pemerintah daerah untuk memberikan insentif ke industri hiburan. Ia mencontohkan Pemda dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak hingga 75%. Dengan demikian, pengusaha hanya perlu membayar pajak sebesar 10% jika besaran pajak hiburan 40%. Menparekraf menekankan bahwa pemberian insentif, pengurangan, pengecualian maupun penghapusan tersebut merupakan hak prerogatif pemerintah daerah. Namun ia yakin pemerintah daerah akan memberikan insentif fiskal sesuai dengan keleluasaan dalam surat edaran tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pada pertemuan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, para pelaku usaha terutama di industri hiburan ini menyampaikan keberatannya terhadap tarif pajak minimum sebesar 40%. Ya, pelaku usaha meminta setidaknya tarif yang ada dapat diturunkan seperti tarif pajak hiburan sebelumnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Haryadi Sukamdhani menyatakan bahwa para pengusaha juga masih akan menggunakan tarif pajak hiburan lama sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 selama proses uji materi atau judicial review yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, penegasan bagi kepala daerah untuk memberikan insentif juga telah tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait petunjuk pelaksanaan atas pajak barang dan jasa tertentu tertanggal 19 Januari 2024. Surat tersebut menekankan bahwa sehubungan dengan adanya keberatan dari para pelaku usaha yang memiliki kewajiban PBJT, maka kepala daerah ini dapat memberikan insentif fiskal sebagaimana termuat dalam pasal 101 Undang-Undang HKPD. Namun perlu diingat, insentif fiskal hanya dapat diberikan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya kemampuan membayar dan kondisi objek pajak. Sementara itu pemirsa, di tengah polemik yang masih terus berlanjut, pihak Kementerian Keuangan akhirnya mengungkapkan alasan dari kenaikan tarif pajak hiburan tertentu. Apa saja alasan-alasannya? Berikut informasinya. Kementerian Keuangan menyatakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 justru akan menekan pajak hiburan secara umum. Namun pemerintah mengakui biaya tersebut akan meningkatkan pajak hiburan tertentu yakni bar, klub malam, diskotik, karaoke, dan spa. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, Lydia Kurniawati Kristiana menjelaskan, 5 jenis usaha tersebut dikelompokkan menjadi hiburan tertentu. Ia menyebut hanya pajak hiburan tertentu yang digunakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sedangkan pajak untuk 11 jenis hiburan dan kesenian lainnya dikurangi menjadi maksimal 10%. Apa urgensinya kok dinaikkan? Gitu ya. Tentu saat ini kita harus ketahui bahwa fungsi daripada alat fiskal, instrumen fiskal dalam hal ini pajak, itu kan fungsinya tidak hanya budgetary saja Mas Menteri. Betul. Ya. Tidak hanya nyari duit sebanyak-banyaknya untuk sebagai pendapatan daerah, karena ini pendapatannya Pemda ya Pak, ya. Mas Menteri ya, kabupaten kota. Ya. Bukan itu saja tujuannya, tetapi instrumen fiskal perpajakan antara lain salah satu fungsinya adalah fungsi regulatori, melakukan pengendalian. Nah, khusus untuk yang nomor urut 12 tadi, saya ulang, bar, diskotik, klub malam, karaoke, mandi uap spa karena merupakan jasa hiburan tertentu. Selain itu, Kementerian Keuangan menyampaikan alasan kenaikan pajak hiburan tertentu adalah pengendalian terhadap konsumsi 5 jenis usaha tersebut yakni bar, klub malam, diskotik, karaoke, dan spa. Hal itu dikarenakan kelima jasa hiburan tersebut hanya untuk kelompok masyarakat tertentu. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ketentuan terkait dengan pajak hiburan tertentu ini tentunya mendapatkan reaksi beragam dari publik. Salah satunya pengacara kondang sekaligus pengusaha hiburan Hotman Paris yang menyebut tarif sebesar 40% hingga 75% ini diyakini akan membinasakan para pengusaha. Ya, selain dari Hotman Paris dan juga pernyataan yang tadi sudah disampaikan, ia juga memberikan simulasi perhitungan pajak hiburan, pemirsa. Jika besarannya mencapai angka tersebut, menurut Hotman, dari sisi pengusaha, pajak hiburan sangat merugikan industri hiburan. Sebab selain membayar pajak, pelaku usaha juga membayar pajak makanan, minuman, dan juga karyawan.
Selain itu, ia menjelaskan tarif pajak 40% tersebut seharusnya dibayar oleh konsumen. Namun jika konsumen tak membayar pajak itu, maka perusahaanlah yang harus membayar dari pendapatan kotor. Sementara itu pemirsa, publik figur lainnya juga turut bersuara, yakni Inul Daratista, yang juga kita tahu sebagai pengusaha hiburan karaoke. Ini juga mengatakan total pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha bisa jadi lebih dari 100%. Tentunya ini akan berdampak pada keberlangsungan usaha dan pihak terkait yang berhubungan dengan tempat karaoke seperti karyawan dan juga lembaga manajemen kolektif nasional, di mana LMKN merupakan pengelola royalti atas lagu dan musik yang dimuat dalam layanan musik digital. Ya pemirsa, polemik mengenai tarif baru dari hiburan tertentu 40% hingga 75% ini terus bergulir. Meskipun pemerintah menyatakan tarifnya tetap berlaku karena undang-undangnya juga undang-undang HKPD ini sudah berjalan begitu. Namun memang insentif-insentif dinyatakan diberikan. Tapi di sisi lain pengusaha sebetulnya dalam tanda kutip menyatakan tidak membutuhkan insentif itu, melainkan hanya butuh tarif yang disesuaikan ataupun diterapkan masih tidak terlalu jauh atau bahkan sama dengan undang-undang di tahun sebelumnya atau di Undang-Undang Nomor 28 di mana memang hanya dikasih tarif atasnya tapi tidak dikasih tarif minimumnya sehingga memang akhirnya masih cukup fleksibel, masih cukup dinamis. Ya kita harapkan memang ada win-win solution ataupun ada jalan tengah meskipun pengusaha sedang melakukan judicial review ke MK, kita harapkan juga nanti ada hasil terbaik agar kemudian dari sisi industri juga tetap bisa berjalan. Pemerintah juga tetap bisa mengoptimalkan penerimaan ataupun pendapatan negara melalui industri hiburan tertentu.